Halo semuanya, pada kali ini kita akan mereview sebuah buku teori ekonomi karya Ha Jun Chang yang berjudul Bad Samaritans. Pada buku kali ini kita akan membahas mengenai teori perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara maju dan negara berkembang. Chang berniat untuk mengkritisi sistem perdagangan bebas yang ada sehingga para pembaca tahu mengenai perdagangan bebas dan bagaimana negara maju melakukan perdagangan bebas serta bagaimana struggle yang dihadapi oleh negara berkembang ketika melakukan perdagangan bebas. Dan mari kita sama-sama menyimak review yang sangat menarik dari buku ini. Halo semuanya, hari ini kita akan membedah bab 1 dan bab 2 dari buku yang berjudul Bad Samaritans karya Ha Jun Chang yang sangat provokatif ini. Chang menyebut negara-negara maju sebagai orang Samaria yang buruk. Mereka berpura-pura membantu, tapi sebenarnya malah menghambat kemajuan negara berkembang. Di bab 1, Chang membongkar narasi populer tentang globalisasi. Banyak yang bilang negara jadi kaya karena buka pasar, tetapi sejarah membuktikan sebaliknya. Ada istilah menarik di sini, kicking away the ladder atau menendang tangga. Maksudnya, negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat dulunya naik ke puncak kemakmuran menggunakan proteksi dan subsidi. Tapi setelah mereka sampai di atas, mereka menendang tangganya supaya negara miskin tidak bisa menggunakan cara yang sama untuk menyusul mereka. Contoh nyatanya, Korea Selatan tahun 60-an, Korea lebih miskin dari Ghana. Mereka tidak langsung pakai pasar bebas, tetapi melindungi industri dalam negeri sampai kuat. Masuk ke bab 2, Chang mengajak kita melihat kehidupan ganda Daniel Defoe, penulis Robinson Crusoe. Ternyata, Defoe mencatat bagaimana Inggris membangun industri woolnya dengan sangat protektif, bukan lewat perdagangan bebas. Bahkan fakta yang paling mengejutkan, Amerika Serikat dulunya adalah negara paling proteksionis di dunia dengan tarif impor tertinggi sepanjang abad ke-19. Mereka mengikuti saran Alexander Hamilton untuk melindungi industri bayi agar tidak dihancurkan oleh industri negara yang lebih mapan. Jadi intinya dari dua bab pertama ini adalah perdagangan bebas memang bagus untuk negara yang sudah kuat, tapi bisa jadi resep kehancuran bagi negara industrinya masih lemah. Demikian ulasan bab 1 dan bab 2 pada buku ini. Setelah kita melihat apa yang dibahas dalam bab 2 yang sudah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa dalam sejarahnya negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika ternyata tidak maju secara utuh akibat dari perdagangan bebas. Mereka maju akibat dari pola negara yang protektif terhadap kehidupan ekonomi, seperti mereka mengenakan tarif pajak yang cukup tinggi terhadap produk-produk impor dan mendukung produk-produk lokal atau UMKM lokal dengan hasil pajak yang dihasilkan dari pengiriman barang melalui sistem impor. Maka dari itu, negara-negara maju seperti Amerika dan Inggris tidak sepenuhnya bergantung akan perdagangan bebas yang mereka ciptakan itu sendiri. Pada bab 3, Chang mengajukan sebuah pertanyaan provokatif kepada pembaca yang menggambarkan juga perumpamaan tentang seorang anak kecil. Pertanyaannya adalah, bagaimana bisa seorang anak berusia 6 tahun dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya? Apakah hal itu wajar dan apakah hal itu bisa dilakukan? Jawabannya tentu tidak, di mana kita secara logika akan berharap yang terbaik. Kalau kita sebagai orang tua, kita akan berharap yang terbaik untuk anak dapat bersekolah dan berkembang dengan baik. Begitu juga logika ini dipakai oleh Chang yang menggambarkan kritik untuk negara maju dan berkembang dalam kegiatan perdagangan bebas, di mana banyak dari negara berkembang kesulitan untuk mengikuti standar dari negara-negara maju yang sudah lebih mapan atau lebih siap sebelumnya. Banyak juga negara
berkembang yang memiliki industri yang tidak bisa bersaing atau belajar dari negara-negara maju karena mereka diminta untuk mengimbangi standar dan bersaing secara global dengan negara yang maju. Maka dari itu, persaingan dalam perdagangan bebas dinilai tidak cukup adil dan juga membuat perdagangan di negara-negara berkembang menjadi kewalahan dan bahkan berkurang. Maka dari itu, Chang beranggapan bahwa perdagangan bebas seharusnya akan lebih efektif jika dapat dilakukan oleh negara-negara yang sama kuatnya atau sama siapnya dalam menghadapi perdagangan bebas. Menyambung tentang rasa ketidakadilan dari perusahaan di negara berkembang dan juga negara maju dalam perdagangan bebas, Chang menciptakan sebuah perumpamaan tentang si gajah. Dalam bab 4, Chang mengkorelasikan adanya perumpamaan si gajah dengan investasi asing atau FDI. Gajah adalah suatu makhluk hidup yang baik dan adanya gajah dapat memperbaiki ekosistem di hutan. Namun, jikalau gajah dibiarkan hidup secara bebas terus-menerus tanpa diawasi, maka gajah akan merusak ekosistem di hutan, yaitu dengan cara mereka akan menginjak rumput-rumput kecil yang tumbuh di hutan. Hal ini digunakan Chang untuk menggambarkan adanya perusahaan-perusahaan besar dari negara-negara maju yang dapat beresiko untuk menginjak atau menghancurkan usaha-usaha lokal di negara-negara berkembang jika negara tersebut tidak siap untuk maju dan tidak siap untuk melawan perdagangan bebas yang diciptakan oleh negara maju itu sendiri. Maka dari itu, Chang beranggapan bahwa perlu adanya regulasi yang dapat mengawasi dengan baik proses dari perdagangan bebas yang dilakukan supaya dapat tercipta keadilan dan juga peraturan-peraturan yang nyata dan rapi serta teratur sehingga dapat diterapkan oleh seluruh negara yang memperlakukan kegiatan perdagangan bebas. Chang menekankan bahwa kegiatan perdagangan bebas itu tidaklah buruk. Kegiatan investasi asing juga tidaklah buruk. Namun, Chang menekankan harus ada sebuah regulasi yang dapat mengatur jalannya kegiatan perdagangan bebas. Contohnya ada di Finlandia. Mereka dapat sukses untuk membuat kondisi perdagangan bebas di negaranya menjadi lebih teratur, di mana Finlandia melakukan transfer teknologi antara negara maju dan berkembang sehingga terciptanya sebuah kerjasama dan juga lapangan pekerjaan bagi seluruh warga Finlandia yang mau bekerja pada perusahaan asing. Hal tersebut diharapkan supaya negara maju yang menanamkan modalnya tidak hanya menanamkan begitu saja dan kabur atau lari, namun harus berdampak bagi negara yang ia berikan investasi. Bahwa kebebasan ekonomi tidaklah buruk. Segala hal yang diciptakan dari perdagangan bebas maupun investasi merupakan kegiatan yang positif, namun harus diimbangi dengan kemampuan dan juga regulasi. Chang juga mengajak kita untuk peduli, tidak hanya peduli dalam hal menjaga, tapi kita juga peduli untuk tidak membiarkan pintu investasi kita terbuka lebar jika kita belum siap. Melainkan, Chang juga mengajak kita untuk menjadi tuan rumah investasi yang cerdas sehingga kita tidak buru-buru untuk membenarkan kegiatan investasi atau perdagangan bebas yang dilakukan. Namun kita lebih selektif dan juga mempercayakan diri kita sebagai tuan rumah untuk menyediakan sumber daya yang baik, sumber daya yang pas, dan juga ekosistem bisnis yang baik. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai bab 5 dan 6 Bad Samaritans karya Han Jun Chang. Secara keseluruhan, Han Jun Chang bertujuan untuk membongkar mitos ekonomi arus utama atau neoliberal yang dipromosikan oleh negara-negara maju dan lembaga internasional kepada negara berkembang. Dalam bab-bab awal, Chang menunjukkan bahwa negara maju justru tidak mengikuti resep kebijakan yang kini mereka sarankan, seperti perdagangan bebas murni,
privatisasi menyeluruh, dan minimnya peran negara. Bab 5 dan 6 menempati posisi strategis dalam argumen besar buku ini. Keduanya berfungsi sebagai jembatan konseptual antara kritik historis di dalam bab awal dan pembahasan kebijakan praktis serta implikasi institusional pada bab-bab selanjutnya. Bab 5 berfokus pada peran sektor publik dan negara, sedangkan bab 6 menyoroti hak kekayaan intelektual dan proses pembelajaran teknologi dalam pembangunan ekonomi. Bab 5 yang berjudul Man Exploits Man, Private Enterprise Good, Public Enterprise Bad. Justru bab 5 ini memperkuat argumen historis bahwa negara maju menarik tangga setelah mencapai industrialisasi lalu melarang negara berkembang menggunakan instrumen yang sama. Di dalam bab 5 ini juga Han Jun Chang menantang dogma bahwa perusahaan swasta selalu lebih efisien dibandingkan perusahaan milik negara atau BUMN. Ia mengkritik asumsi neoliberal yang menyederhanakan persoalan efisiensi hanya pada struktur kepemilikan tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, institusi, dan tujuan pembangunan jangka panjang. Chang menunjukkan bahwa banyak negara maju seperti Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Korea Selatan justru mengandalkan perusahaan negara atau intervensi negara yang kuat pada fase awal industrialisasi mereka. Infrastruktur, energi, baja, perbankan, pembangunan, dan transportasi publik seringkali dibangun oleh sektor publik karena sektor swasta tidak mampu atau tidak mau menanggung risiko jangka panjang. Kritik Chang terhadap argumen privatisasi, Chang mengidentifikasi beberapa kelemahan utama dalam argumen privatisasi. Pertama, bias selektif dalam bukti empiris. Kedua, masalah tujuan. Yang ketiga, kegagalan pasar atau market failure. Chang juga menekankan bahwa banyak kasus kegagalan BUMN di negara berkembang bukan disebabkan oleh kepemilikan publik itu sendiri, melainkan oleh desain kelembagaan yang lemah, korupsi, dan tekanan eksternal untuk privatisasi dini. Bab 6 yang berjudul Windows 89 in 1979, Is it wrong to borrow ideas? Dari bab sebelumnya kita pelajari perlindungan terhadap pembelajaran teknologi seringkali memerlukan peran negara, baik melalui BUMN, kebijakan industri, maupun regulasi HKI yang fleksibel. Di dalam bab 6 ini, Chang membahas isu hak kekayaan intelektual atau HKI dan hubungannya dengan pembangunan ekonomi. Chang mengkritik rezim HKI global, khususnya yang dipaksakan oleh WTO dan perjanjian TRIPS, yang menurutnya lebih melindungi kepentingan negara maju dibandingkan mendorong inovasi global yang adil. Chang mengemukakan tesis utama bahwa hampir semua negara maju membangun keunggulan teknologinya melalui proses imitasi, pembajakan, dan adaptasi teknologi asing pada tahap awal pembangunan mereka. Contoh historis termasuk Amerika Serikat dan Jerman pada abad ke-19 yang secara terbuka melanggar paten Inggris. Kritik Chang terhadap rezim HKI secara ketat yang beberapa argumen kunci Chang di dalam bab ini antara lain. Pertama, inovasi sebagai proses kumulatif. Yang kedua, HKI ketat menghambat negara berkembang. Dan yang ketiga, standar ganda historis. Analogi Windows 89 digunakan Chang untuk menegaskan absurditas moral dan ekonomi dari larangan meniru teknologi bagi negara yang tertinggal secara teknologi. Bab 6 ini juga membuka diskusi tentang pentingnya kebijakan industri, pendidikan, dan inovasi yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan suatu negara, bukan mengikuti standar negara maju secara prematur. Demikian ulasan untuk bab 5 dan 6 yang bisa saya sampaikan. Baik, saat ini kita akan masuk pada review dari buku ini dari 3 bab terakhir, yaitu bab 7, 8, dan 9. Dari bab 7 ini itu menekankan bahwa fokus yang berlebihan pada stabilitas makroekonomi seperti pengendalian inflasi dan disiplin anggaran itu dapat mengabaikan tujuan pembangunan jangka panjang dan kesejahteraan masyarakat, terutama ketika kebijakan ekonomi itu kurang diawasi secara demokratis.
Dalam bab 8 ini menunjukkan bahwa keterbukaan terhadap investasi asing dan arus modal itu tidak dapat otomatis memberikan manfaat. Tanpa adanya regulasi dan strategi nasional yang jelas, justru investasi asing ini dapat berpotensi untuk meningkatkan ketergantungan ekonomi dan risiko ketidakstabilan. Dalam bab 9 ini penulis menolak menjelaskan budaya atas keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi gitu ya. Dalam perbedaan tingkat kemajuan antar negara lebih ditentukan oleh kebijakan publik, institusi, dan peran aktif negara dalam industrialisasinya. Lalu dapat disimpulkan dari satu buku ini, dari Bad Samaritans karya Ha Jun Chang, itu menyimpulkan bahwa tidak ada satu model pembangunan yang berlaku untuk semua negara. Negara berkembang itu membutuhkan ruang kebijakan untuk menentukan strategi ekonominya sesuai dengan konteks histori, sosial, dan kelembagaannya masing-masing. Oleh karena itu, klaim bahwa pasar bebas dan globalisasi tanpa syarat merupakan satu-satunya solusi pembangunan itu merupakan pandangan yang menyederhanakan realitas dan berpotensi merugikan negara berkembang. Dan buku ini sangat direkomendasikan bagi orang yang ingin memahami terkait dengan politik ekonomi dengan cara yang lebih mendalam namun tetap mudah diikuti. Terima kasih telah menonton review terhadap buku ini dari tim kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada penggunaan kata yang keliru atau tata bahasa yang kurang baik. Semoga bermanfaat dan untuk menambah wawasan kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.